masker, hand sanitizer, dan gift bag secara simbolis oleh pimpinan APEL. Penerima bantuan kembali ke tempat. Berhenti, gerak. Balik kanan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari Korps Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sawit, Bapak Jamil, Bapak Kapolsek Kabupaten Wadi, Bapak Kairwadi, Ibu Kepala Puskesmas Sawit dan Ibu Kepala Puskesmas Ngendran yang kami hormati pula, Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Sawo yang kami hormati, rekan-rekan dari petugas pemantau adaptasi kebiasaan baru Kecamatan Sawo, dan tentunya kepada seluruh relawan desa edukasi adaptasi kebiasaan baru yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat menggunakan kegiatan apel launching pengerahan bantuan masker, hand sanitizer, dan gift dari Pemkab Ponorogo yang diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat sekecamatan Sawo. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan kita semua akan dengan naungan perlindungan dan ridhonya, semoga Allah selalu memberkati dan merahmati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian,
perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi yang namanya coronavirus disease 2019 COVID-19 sampai saat ini ternyata masih eksis. Bahkan sesuai statement dari Bapak Wakil Bupati Ponorogo, pada saat 2 hari yang lalu kegiatan apel launching masker, sanitizer dan hand sanitizer, kemudian face shield dan leaflet ini di awal sekitar bulan Maret, kemudian perkembangannya sampai hari ini meningkat tajam, bahkan sampai menyentuh angka 500%. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan COVID-19 ini tidak bisa kita anggap sepele. Seperti yang kita juga sering mendengar bahwa prinsip kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, salus populis forma lex est. Dan ini sudah ditindaklanjuti melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status darurat bencana non-alam coronavirus disease 2019 COVID-19. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga perlu kami informasikan, jadi berbagai langkah sudah diupayakan terutama oleh Pemkab Ponorogo, mulai dari pembentukan gugus tugas, terus kemudian juga membuat protokol kesehatan SOP, sampai halnya menggerakkan seluruh jajaran satuan tugas di desa, dalam hal ini relawan desa lawan COVID-19, yang di sana kita tentu hanya mematuhi apa yang menjadi aturan regulasi dari atas, dan saat ini pun tentu tidak akan pernah kendor kita untuk menangani kasus COVID-19. Dan insya Allah beberapa waktu yang lalu sudah diterbitkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 109 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, kemudian instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020. Dan dalam peraturan Bupati tersebut yang harus kita tangkap adalah bahwa karena semakin meningkatnya kasus COVID-19 ini dan tuntutan, karena pada kenyataannya bahwa penanganan COVID-19 tidak semata-mata kita kemudian menitik beratkan pada sektor kesehatan saja, sementara untuk sektor perekonomian ini terpuruk. Oleh karena itu, dengan regulasi kebijakan sebelumnya penerapan new normal yang saat ini istilahnya supaya lebih memasyarakat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat, ini diganti dengan adaptasi kebiasaan baru, maka peraturan Bupati ini memberikan satu garis yang jelas dan tegas bagaimana aktivitas masyarakat, terutama di sektor perekonomian, masyarakat tetap produktif, ini bisa berjalan dengan baik tetapi aman dari yang namanya COVID-19. Oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Pergub ini untuk menerapkan disiplin sekaligus juga menegakkan hukum terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Subjek dari peraturan Bupati ini, Bapak Ibu sekalian, jadi meliputi perorangan, kemudian juga pelaku usaha, kemudian juga pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa untuk perorangan
ini sudah jelas apa yang wajib dilakukan. Kita mudah sekali untuk menghafalkan, yaitu dengan istilah 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus kemudian menghindari kerumunan. Ini kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh individu perorangan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Kemudian untuk pelaku usaha maupun untuk pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan, ini adalah menyediakan fasilitas sarana prasarana berkenaan dengan penerapan 4M tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui Perbup ini sudah ditegaskan apa sanksi yang diterapkan kepada perorangan maupun pelaku usaha dan penyelenggara, pengelola, penanggung jawab kegiatan. Untuk perorangan ada 3 sanksi yang kita baca dari peraturan Bupati ini. Yang pertama yaitu dalam bentuk teguran lisan atau teguran tertulis. Kemudian yang kedua dalam bentuk paksaan pemerintahan. Paksaan pemerintahan ini antara lain ya menghentikan sementara kegiatan, terus kemudian termasuk perintah untuk meninggalkan tempat kepada individu perorangan baik dengan atau tanpa tanda khusus, termasuk penyitaan atau pengamanan KTP maupun kartu identitas yang lain, identitas lainnya. Terus kemudian juga ada penerapan sanksi berupa kerja sosial. Jadi bagi pelanggar ini dikenakan mungkin bisa dengan tanda khusus seperti rompi atau apa untuk melakukan kegiatan pembersihan tempat, yaitu dalam hal yang berupa tindakan ini bersifat mendidik, tindakan yang bersifat mendidik, sehingga ada satu efek jerah di sini. Selain tertanam bahwa masyarakat individu ini melanggar, sekaligus juga ada sedikit rasa respek karena malu mungkin disaksikan oleh warga yang lain, sehingga harapannya dengan pemberlakuan sanksi ini tetap humanis, manusiawi, tetapi efeknya terasa. Selain itu juga ada denda administrasi, sanksi administrasi denda sebesar Rp50.000 untuk perorangan. Kalau untuk pelaku usaha dan untuk pengelola, penanggung jawab, penyelenggara kegiatan, ini selain ada sanksi yang bersifat individu yang sama, ada perbedaannya, dendanya Rp500.000. Kemudian termasuk ada pencabutan izin sementara maupun pencabutan izin tetap dan pemberhentian kegiatan tetap. Penghentian tetap kegiatan yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun penyelenggara, pengelola dan penanggung jawab kegiatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini pemerintah daerah betul-betul mengharapkan ketaatan dari masyarakat maupun pelaku usaha dan penyelenggara, pengelola, penanggung jawab kegiatan. Dan harapannya juga bahwa di dalam era COVID ini kita semua, ini linear dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan, kita tetap bisa membajak momentum COVID-19 untuk kepentingan kemajuan wilayah kita. Jadi tidak semata-mata dengan COVID ini kemudian kita menjadi pesimis, tetapi kita harus tetap optimis. Apa yang kita bajak dari momentum ini, tentunya apa yang menjadi keharusan kita lakukan menerapkan protokol, ini kita ambil secara produktif untuk memajukan masyarakat kita, seperti penggunaan yang namanya media online. Alhamdulillah, ini juga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan Forkopincam
dan ibu dari instansi Linsek lain, desa-desa sekecamatan Sawo ini insya Allah sudah melakukan yang namanya program Sistem Informasi Desa SID. Tentu ini sifatnya kita mendahului apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin membajak momentum COVID-19 ini untuk kepentingan memajukan wilayah kita. Desa digital ini merupakan program yang sangat efektif bagaimana masyarakat tetap aman COVID tetapi produktif dalam kegiatan perekonomian maupun dalam aktivitas lain yang bersifat menjadi kebutuhan kita semua. Dan terakhir, untuk para relawan khususnya, bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan training of trainer TOT. Yang perlu dipahamkan dari para relawan, tugas panjenengan sangat mulia. Panjenengan memiliki tanggung jawab untuk menata mindset pola pikir masyarakat berkenaan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa. We are living with enemy, but must always cautious. Bahasa Sawonya seperti itu. Jadi saat ini kita itu hidup dengan musuh kita. Kalau lawan penjajah kolonial jelas. Jadi kita tidak mungkin bisa hidup beriringan berdampingan. Tapi karena COVID ini musuh yang tidak tampak, tidak kasat mata, kita tidak tahu di mana mereka. Yang jelas COVID-19 ini keberadaannya ada di tubuh manusia. Entah manusia itu siapa kita tidak tahu. Sekarang ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita, atau di mana kita tidak tahu. Oleh karena itu bahasanya saat ini kita hidup berdampingan bersama-sama dengan musuh kita yang namanya virus COVID-19. Oleh karena itu satu hal yang ditekankan oleh Menteri Desa di sini adalah bahwa seluruh warga desa ini harus selalu tetap waspada. Ya, selalu tetap waspada. Bentuk kewaspadaan ini lakukanlah protokol kesehatan tadi. Bapak Ibu para relawan edukasi memiliki tugas berat, tugas mulia menata pola pikir masyarakat. Karena kalau semata-mata diperintah saja ini tidak jalan. Jadi coba kalau kita lihat baik di masjid, di pasar, di kerumunan apa, mungkin pas lihat reot, banyak sekali warga yang kita lihat masih belum menggunakan masker. Sehingga sampai Bapak Presiden menekankan seluruh jajarannya untuk bersama-sama bagaimana ini melakukan satu aksi nyata supaya masyarakat betul-betul memakai masker. Dibuatlah namanya gerakan 0,5 miliar masker, Jawa Timur bermasker, dan seterusnya. Pemda Ponorogo sudah sejak awal juga sudah menerapkan itu, dan saat ini di hadapan panjenengan para relawan secara resmi kita serahkan bantuan masker, kemudian juga ada hand sanitizer, sekaligus itu leaflet untuk bahan panjenengan semua mengedukasi masyarakat. Kita tidak bermaksud menghalang-halangi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Ya, sekali lagi kita sama sekali tidak menghalang-halangi masyarakat untuk melakukan aktivitas produktif. Tetapi kita justru menggaransi, menjamin, ngeman masyarakat supaya walaupun produktif tetapi tetap aman dari COVID. Jadi kita itu sifatnya malah ngeman, ngaten nggih. Jadi untuk para relawan tolong betul-betul ini bagaimana bisa masuk ke cara pikir, cara pandang masyarakat sehingga dalam tindakan, perilaku, perbuatan masyarakat ini taat berkenaan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Strateginya monggo jenengan lebih paham situasi wilayah, dan kami minta satu hal, tolong media sosial itu betul-betul dimanfaatkan secara optimal. Karena saat ini era virtual, ya, jadi mungkin panjenengan yang belum punya IG, Facebook,
mungkin Twitter, saatnya para relawan edukasi. Silakan panjenengan bisa memulai membuat akun, kemudian setiap hari panjenengan sampaikan informasi berkenaan dengan edukasi adaptasi kebiasaan baru. Barangkali ini, dan tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan seluruh relawan atas kerja kerasnya selama ini, terutama pemerintah desa mulai dari menerapkan desa tanggap, kemudian BLT dana desa dan seterusnya. Semuanya insya Allah di wilayah Kecamatan Sawu berjalan dengan baik, dan tentu tugas baru untuk relawan COVID. Mudah-mudahan panjenengan tetap semangat tanpa sambat, semangat tanpa sambat, tapi insya Allah panjenengan adalah pejuang. Saya yakin panjenengan semua memiliki patriotisme, nasionalisme, karena nasionalisme kita saat ini adalah bersatu berjuang melawan COVID-19. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi, melindungi dan memberikan petunjuk kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.